Nah jadi selama di perantauan ini Bang Aris sering banget rutin nelpon bapaknya di kampung karena dia juga khawatir. Ditambah mereka sekarang hidup cuma berdua aja. Nah tapi waktu itu nggak ada kejadian aneh apapun. Bang Aris pun juga akhirnya sempet pesen sama saudaranya yang lainnya untuk sering-sering ngecek bapaknya, sekedar bawain makan atau enggak kebutuhan dia yang lainnya. Sampai akhirnya apa yang ditakutin Bang Aris ini kejadian. Ternyata bukan Bang Aris target selanjutnya. Target selanjutnya adalah bapaknya Bang Aris. Jadi waktu itu beliau sakit, dan sakitnya ini di tempat yang sama seperti yang dirasakan almarhum abangnya dan almarhum ibunya. Pinggang bapaknya Bang Aris ini sakit, sempat beberapa hari nggak bisa jalan. Jadi Bang Aris ini dapat laporan dari saudaranya yang dia pesenin untuk jaga bapaknya Bang Aris. Dia ngasih laporan kalau bapaknya ini sakit, tapi bapaknya mesen sakitnya ini jangan sampai didengar sama Bang Aris. Nah di situ Bang Aris sudah mulai khawatir karena jarak proses santetnya ini cuma 6 bulan. Seperti biasa 4 bulan pertama dia bakalan sakit-sakitan, 2 bulan kemudian itu finishingnya. Maksudnya disitulah tempat-tempat kritisnya. Karena khawatir, akhirnya Bang Aris pun mencoba mencari solusi. Dia sempat mikir mungkin di kampungnya sendiri nggak ada yang bisa beresin santet itu, tapi kali aja di tempat orang ada orang yang bisa untuk menghilangkan santet itu. Dengan bantuan dari teman-temannya, akhirnya Bang Aris coba datengin satu persatu orang yang bisa di daerah Bekasi. Tapi bukan solusi yang dia dapat. Jadi dia malah ngerasa seperti dimanfaatkan oleh orang-orang yang mengaku bisa. Sudah jatuh tertimpa tangga pula. Itu yang Bang Aris rasain. Jadi waktu itu Bang Aris ini cerita kalau dia ini sempat ke orang yang katanya bisa. Jadi waktu itu Bang Aris disuruh menyiapkan sejumlah uang untuk membeli 1 ekor binatang. Nah dia bilang binatang itu yang nanti akan menggantikan posisi bapaknya Bang Aris. Nah karena waktu itu Bang Aris ini emang benar-benar khawatir, jadi dia mengiyakan permintaan orang tersebut. Jadi setelah diberikan sejumlah uang, orang tersebut bilang uangnya ini akan dia belikan binatang. Lalu Bang Aris ini tinggal nunggu prosesnya itu selesai dan bapaknya ini sembuh. Tapi ternyata selama proses itu Bang Aris ini sering nanyain kabar bapaknya lewat saudaranya ini. Dan saudaranya ini bilang sakit yang diderita bapaknya Bang Aris ini malah makin parah. Dan di perutnya pun juga udah mulai nampak ada benda-benda yang bergerak. Karena dirasa nggak ada hasil yang didapatkan dari orang tersebut, dari uang yang udah diberikan sama Bang Aris ini nyamperin lagi ke tempat orang itu dengan maksud tuh dia mau komplain. Kok udah bayar segini tapi hasilnya belum ada, bapak masih sakit dan lain-lain sebagainya. Nah tapi orang itu bilang kalau yang ngerjain keluarganya Bang Aris ini bukan 1 orang, melainkan 3 orang. Orang ini akhirnya meminta beberapa mahar kembali dengan alasan itu untuk memberesi dukun-dukun yang lainnya. Tapi karena Bang Aris ini ngerasa dia itu udah ditipu, akhirnya nggak diterusin dulu. Dia datang lagi ke tempat yang lainnya. Tapi ternyata sama. Jadi di tempat-tempat yang lainnya Bang Aris ini juga harus menyiapkan sejumlah mahar. Dan maharnya ini bisa dibilang nggak kecil ya. Jadi maharnya ini bisa dibilang gede. Maharnya ini bisa sampai jutaan. Sampai akhirnya Bang Aris ini udah nggak percaya lagi sama orang-orang yang katanya bisa.
Jadi dia inget pesan almarhum ibunya, kalau semua itu ntar bakalan ada yang balas. Jadi serahin aja sama Allah, kita cuma minta sama Allah, biarin sisanya biar Allah yang atur. Dan Bang Aris pun akhirnya pasrah. Waktu itu sudah berjalan 3 bulan. Sakit yang diderita bapaknya juga makin parah. Bapaknya ini udah gak bisa untuk bekerja, untuk bangun aja dia gak bisa. Ditambah sekarang bapaknya ini sendirian. Jadi Bang Aris kepikiran, ntar siapa yang ngasih makan, siapa yang ngerawat bapaknya, kalau ntar bapaknya meninggal gimana. Bang Aris sempat memutuskan untuk berhenti aja. Dia memutuskan untuk pulang, tapi bapaknya ini melarang. Jadi takutnya kalau Bang Aris pulang, ntar dia juga ngerasain apa yang udah dirasain sama abangnya, ibunya, dan bapaknya. Jadi bapaknya tetap kekeh, nggak usah pulang, kamu di sana aja ngerantau. Kalaupun ntar bapak harus meninggal, yang penting kamu selamat. Itu pesan-pesan dari bapaknya Bang Aris. Sampai akhirnya Bang Aris ini ketemu sama seseorang, dan seseorang itu yang membawa Bang Aris ke rumah gue. Jadi di sini gue cuma mau pesen, gue bukannya bisa, gue bukannya jago dan lain sebagainya, enggak. Yang namanya orang kena santet itu cocok-cocokan. Jadi mungkin sama si A dia nggak cocok, sama gue dia cocok. Jadi mungkin sama si A sama si B ini nggak cocok, sama gue cocok. Jadi gue juga nggak bisa nutupin kalau itu semua karena gue enggak. Jadi mungkin gue ini cuma perantara, karena yang bisa menghilangkan santet itu ya cuma Allah. Tapi balik lagi, Allah ini memberikan jalannya ke arah mana. Jadi orang tersebut ngebawa Bang Aris ketemu sama gue. Nah, setelah menceritakan segala kejadian yang udah dia alami, yang gue paling ingat itu dia bilang kalau saya udah tinggal berdua bang, dan ini juga udah mau jalan ke 4 bulan. Biasanya di 4 bulan pertama itu bakalan begini, dan itu udah kejadian. Saya takut bang, kalau ntar bapak nggak ada, sisa saya harus gimana. Sedangkan sekarang ini saya baru menikah bang, saya punya anak yang masih kecil. Saya nggak mau menelantarkan istri dan anak saya. Saya juga nggak mau kehilangan bapak saya. Itu yang gue ingat. Dia juga cerita kalau dia udah susah buat percaya lagi sama orang, apalagi sama orang yang katanya bisa. Nah, jadi di sini tugas gue itu agak sulit, karena selain gue harus mencoba untuk menolong bapaknya, gue juga harus membersihkan nama jelek yang udah ada di pikirannya Bang Aris. Jadi nggak semuanya orang yang bisa itu memanfaatkan keadaan. Banyak di luar sana juga yang masih benar-benar tulus dalam nolong, itu banyak banget. Tapi mungkin Bang Aris ini nggak ketemu ke orang-orang itu. Jadi waktu itu gue bilang, insya Allah saya mau bantu bang, tapi sembuh nggak sembuhnya itu balik lagi, itu semua Allah yang atur, saya cuma perantara. Nah, setelah ngomong kayak gitu, Bang Aris itu nanya ke gue, jadi berapa rupiah yang harus saya siapkan. Mungkin dia mikirnya gue bakalan nyebutin mahar sekian. Nah, jadi waktu itu gue bilang sama dia, lo gak perlu nyiapin apa-apa, lo gak perlu ngasih gue uang ataupun hal-hal yang lainnya. Gue cuma minta sama dia, lo beli 1 buah pohon, itu pun kalau bisa pohon yang paling murah. Kalaupun itu pohon bisa lo beli di harga 3.000, ya lo beli itu aja. Dan itu juga bukan gue yang jalan, jadi lo yang jalan. Gue cuma terima jadi, maksudnya ya lo cari tuh pohon yang paling murah, lo bawa ke gue. Nah, terus saya harus baca apa bang, saya harus bakar apa, saya harus gimana. Dia nanya kayak begitu. Gue bilang lagi sama dia, lo gak perlu ngapa-ngapain, gue ini bukan dukun bang, gue cuma mau bantu. Dan metode di gue juga gak perlu ngebakar hal-hal aneh yang kayak begitu. Jadi balik lagi, ini metode
Mungkin banyak di luar sana yang emang harus bakar ini itu, tapi di gue nggak perlu. Nah jadi saat itu juga dia langsung pergi nyari pohon yang gue maksud. Jadi kalau nggak salah itu udah jam 8 malam. Nah gue mengarahkan dia ke tempat yang emang biasanya di sana tuh banyak jual pohon hias atau enggak lain sebagainya. Nah karena udah malam, dia akhirnya nggak dapet pohon waktu itu. Terus gue bilang ya udah lo beli besoknya aja. Singkat cerita, beberapa hari kemudian dia datang lagi ke tempat gue. Dia bawa sebuah pohon. Waktu itu kalau nggak salah sebuah pohon jeruk. Jadi pohonnya masih kecil banget, masih kecil. Gue tanya sama dia, ini dapetnya di harga berapa? Itu maksudnya gue nanya, jangan sampai karena dia lagi kalap, karena dia lagi banyak pikiran, terus dia dibohong-bohongin sama tukang pohon. Nah waktu itu dia bilang di harga sekian bang. Oke lah, itu harga yang relatif, maksud gue nggak mahal juga, nggak nyampe 100.000 kok, jadi cuma berapa puluh ribu. Nah akhirnya gue coba pakai metode yang emang gue bisa. Dan masalah santet yang kayak begini, alhamdulillah beberapa kali gue udah sempet coba nanganin, jadi nggak buta-buta banget. Jadi gue tahu apa yang harus gue mulai dulu, gue start dari mana, apa yang harus gue ubah, itu gue tahu. Nah singkat cerita, akhirnya pohon jeruk itu selesai gue mediasi, selesai gue olah. Gue pesan sama beliau, bang, gue punya waktu seminggu. Maksudnya ketika lewat dari seminggu dan ternyata hasilnya nggak ada, gue mohon maaf, berarti jalannya bukan dari gue. Mungkin ntar lo kedepannya bisa ketemu lagi sama orang-orang yang lainnya. Nah tapi sebelum seminggu kalau udah ada hasil, ya berarti alhamdulillah bang. Gue cuma mau pesen lo sisihin sebagian uang lo kasih ke masjid. Gue cuma minta itu waktu itu. Nah terus gue juga ngasih tanda-tandanya, karena waktu itu dia ada di Bekasi dan bapaknya ini ada di Madura. Jadi gue bilang sama dia, kalau ntar malam atau enggak di malam-malam selanjutnya, selama seminggu ini rumah lo ada yang ngetok 1 kali, kalau abis ada ketokan itu pohon jeruk ini mati, nah berarti alhamdulillah bang, insya Allah bapak lo sembuh. Nah tapi kalau diketoknya 2 kali abis itu pohon ini nggak mati, gue mohon maaf sebelumnya, berarti jalannya tuh bukan dari gue. Mungkin ntar kedepannya gue bisa ketemu lagi sama orang-orang yang emang bisa nanganin urusan santet ini. Nah jadi beberapa hari kemudian si Bang Aris ini datang ke rumah gue dan dia menceritakan kalau rumahnya ini sempat diketok 1 kali dan dia udah sempat keluar rumah buat ngecek. Nah ternyata nggak ada siapapun. Jadi di situ dia langsung ingat pesan gue. Nah habis itu pohon jeruk yang dia simpan besoknya ini mati. Nah karena gue dapet kabar yang menurut gue bagus, akhirnya gue bilang sama beliau, coba sekarang abang cari kabar bapak abang. Nah waktu itu pas ketemu gue ini bapaknya emang masih di posisi nggak bisa jalan, masih di rumah. Akhirnya gue minta dia buat ngabarin bapaknya, dan ternyata alhamdulillah bapaknya ini udah bisa jalan lagi. Malah waktu itu kalau nggak salah bapaknya ini udah sempet kondangan, dan batu yang ada di perutnya ini pun juga alhamdulillah udah hilang. Dan gue juga tetap nagih janji sama dia, lo jangan pernah lupa, walaupun sekarang bapak lo ini alhamdulillah udah sembuh bang, lo tetap punya janji sama gue kalau lo harus menyisihkan uang lo untuk diberikan ke orang yang gak mampu, untuk diberikan ke masjid, karena itu adalah nazar. Bokap lo ini bisa sembuh
karena gue udah berjanji, karena gue udah meminta, dan itu medianya lewat lo, jadi lo harus penuhin itu. Karena dirasa bapaknya Bang Aris ini udah sembuh, gue tetap minta dia monitor bapaknya selama beberapa hari ke depan, karena takutnya saat itu dia udah sembuh, beberapa hari kemudian dia dikerjain lagi dengan makhluk yang lain. Nah ternyata beberapa hari kemudian itu bapaknya si Adi ini meninggal dunia. Omnya Bang Aris ini meninggal dunia. Itu nggak tahu sakitnya karena apa, tiba-tiba aja dia meninggal. Nah jadi teman-teman, video ini bukan dijadikan ajang buat pamer. Video ini adalah murni edukasi. Yang ternyata walaupun di zaman yang udah modern seperti ini, pelaku santet masih terus ada. Kalau zaman dulu, orang yang bisa nyantet ini pasti sembunyi-sembunyi. Karena dia bakal diculik dan dibunuh karena ilmu santet yang dia miliki. Tapi beda cerita seperti di zaman sekarang ini. Para pelaku santet ini malah terang-terangan. Dia malah dengan bangga dia memamerkan kehebatannya. Dia dengan bangga memamerkan kalau dia ini bisa santet. Dan juga oknum-oknum yang katanya bisa nyembuhin santet, itu malah lebih banyak banget. Jadi kalian harus lebih pintar-pintar lagi milih. Walaupun kita dalam masalah yang sangat besar, kalau bisa akal sama pikiran itu masih dipakai. Apa iya dengan sebuah benda ini, apa iya dengan ritual seperti ini, itu bisa menyelamatkan keluarga kita. Nah terus yang bakal kita bahas sekarang adalah santet. Santet itu apa? Santet ini kalau dari bahasa Jawa, ini kan singkatan yang artinya pecah sekalian. Nah istilah santet ini suka dipakai sama para pelaku itu sebagai motivasi. Jadi kalau lo main santet, jangan setengah-setengah, lo harus totalitas, habis-habis sekalian, hancur-hancur sekalian, mati-mati sekalian. Nah itulah artinya santet kalau dari singkatan bahasa Jawa. Nah santet ini sendiri sistem kerjanya itu menggunakan media benda goib ataupun makhluk goib. Nah makanya banyak di luar sana itu ada yang ngelihat paku, jarum, silet dan lain sebagainya itu di dalam badannya manusia. Nah jadi sebenarnya benda-benda itu dibungkus sama energi gaib, sama makhluk gaib ini dibungkus. Nah santet ini itu harus tahu target. Jadi makanya rata-rata para pelaku santet ini harus punya fotonya target. Namanya target, barang-barangnya milik target. Itu bisa foto rambut, baju, dan lain-lain sebagainya. Pokoknya yang berhubungan dengan si target. Nah, cara masuknya santet ini ke target juga bermacam-macam. Ada yang emang lewat media makanan. Jadi lo dikirimin makanan, dikirimin buah-buahan yang udah diolah sama si pelaku santet. Nah ada juga yang ngirimnya tuh langsung dari jarak jauh. Nah terus di sini pelaku santet rata-rata dibantu oleh seorang dukun. Walaupun banyak juga di luar sana yang emang pelaku santetnya ini dia mengerjakan sendiri. Jadi emang dia bisa, dia ngerti, dia tahu salah satu metode santet. Nah dia ngerjain sendiri nih tanpa bantuan seorang dukun. Nah kebetulan santet yang kena di keluarganya Bang Aris ini itu model dua-duanya, jadi benda goibnya juga dan makhluk goibnya juga. Pertama tuh nandain targetnya dulu pakai makhluk goib. Nah mungkin di sana dia udah punya fotonya atau udah punya apapun yang bersangkutan dengan si target, mungkin bajunya,
rambutnya, dan lain sebagainya. Nah, setelah ditanda sama si makhluk goib, baru si dukun ini mengirimkan benda goib, yaitu sepasang batu karang. Nah, sebenarnya batu karang ini kan nggak bisa langsung masuk ke badan orang, karena benda padat ketemu benda padat, jadi kan nggak bakalan bisa masuk. Jadi sama aja kayak lo ditimbuk pakai batu, nggak bakalan masuk ke dalam badan lo, kecuali benda padatnya ini dilapisin sama energi goib. Nah, energi goibnya ini yang ngebawa batu tersebut masuk ke dalam badan. Nah, ketika batunya udah masuk ke dalam badan, baru energi goibnya keluar lagi. Dan ketika batunya udah ada di dalam, efek santetnya ini langsung bekerja. Nah, si makhluk goibnya yang ada di luar, yang ada di luar badannya si target, itu dia monitor. Jadi dia diperintahkan untuk lihat, perhatiin. Jadi si makhluk goibnya ini monitor si target sampai si target udah habis waktunya. Nah, ketika si targetnya ini udah bisa dipastikan udah meninggal, nah makhluk goibnya ini pulang ngasih laporan. Jadi prosesnya begitu terus, dari target pertama kalau udah meninggal lanjut ke target kedua. Caranya masih sama seperti cara yang pertama. Nah, kebetulan pas ketika gue megang, gue tuh udah punya sedikit pengalaman, karena sebelumnya gue udah sempet megang beberapa orang yang tentang santet. Nah, jadi di situ gue coba untuk mengalihkan si makhluk goibnya dengan sebuah pohon. Nah, jadi pohonnya ini gue olah, gue bikin semirip mungkin sama bapaknya si Bang Aris, mulai dari energinya, rasanya, baunya, dan lain sebagainya itu. Jadi seolah-olah pohon jeruknya ini si bapaknya Bang Aris. Nah, ketika udah gue setting seperti itu, bapaknya Bang Aris yang asli gue amanin, gue tutup. Nah, yang gue kasih si pohon jeruknya ini. Jadi si makhluk goibnya ini seakan-akan ngelihat pohon jeruk itu bapaknya Bang Aris. Nah, jadi sebenarnya urusan santet ini lo bisa nanggulanginnya ketika lo bisa menghadapi makhluk goibnya. Nah, tapi di sini masih kita bahas tentang masalah santet ini. Biasanya para pelaku santet, kalaupun sudah berhasil untuk menghabisi korbannya, dia pasti memberikan hadiah. Dia pasti memberikan ucapan terima kasih untuk si makhluk goibnya ini. Nah, itu macam-macam tuh, tergantung makhluk goibnya. Ada yang dia tuh minta darah, ada yang dia cuma minta rokok kopi hitam, ada yang dia juga minta sesajen atau enggak tumbal yang lainnya juga ada. Jadi balik lagi gimana para pelaku santet ini memberikan hadiah untuk si makhluk goibnya. Nah, tapi ketika si santet ini berhasil tapi makhluk goibnya nggak diberikan apapun, biasanya makhluk goibnya ini bakalan ngamuk. Dia bakalan ngincer si tuannya. Karena ketika mau memulai santet, itu kan biasanya memakai jasanya si makhluk goib. Di awal mau nyantet tuh pasti ada perjanjian. Jadi ini target lo nih, lo abisin, caranya begini. Nah, ketika sukses, lo gue kasih makan, lo gue kasih ini, lo gue kasih itu. Adapun sebelum dia mulai ngasih target, itu dia dikasih makan dulu, itu juga ada. Jadi tergantung lagi bagaimana si pelaku nyuruh si makhluk goibnya. Nah, jadi teman-teman, mencegah itu lebih baik daripada mengobati ya. Jadi lebih baik menghindari santet daripada harus kena dan berurusan dulu sama santet. Jadi kalau yang namanya santet itu kan berurusannya sama rasa, sama perasaan. Kita salah ucap, bisa aja ngedengernya itu sakit hati. Tapi kita nggak ngomong apapun, bisa aja orang lain juga sakit hati.
mungkin iri, mungkin dengki, dan lain-lain sebagainya. Kita harus lebih bisa dalam menyikapi orang lain. Kita harus bisa tuh baca kepribadiannya dia, wataknya dia gimana, cara pikirnya dia tuh gimana, apa yang dia suka, apa yang dia nggak suka. Kalaupun emang dia nggak suka dan dia bertentangan, ya balik lagi harus dari kitanya juga yang ngalah. Ngalah ini bukan berarti kalah kok. Ngalahnya ini kan untuk menghindari hal-hal yang nggak dimau, hal-hal yang nggak diinginkan. Nah tapi kalau kita udah diem, kita udah ngalah, tapi si lawan bicara kita ini malah makin seenak-enaknya. Jadi lebih baik kita hindari dan kita tinggalkan. Karena ya balik lagi, urusan hati, urusan perasaan itu nggak ada yang tahu. Itu yang tahu cuma kita sama Allah. Terima kasih udah nonton video ini dari awal sampai akhir. Gue Jo dari channel Perjalanan Waktu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.